Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan. Meskipun ibadah di rumah bersama keluarga, tidak di gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur 31 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, kemudian 15 sampai dengan yang ke-16. Aman dalam tangan Tuhan untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu bertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya kepada Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk ke pelataran Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Allah kita saja yang besar, yang layak disembah, layak ditinggikan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kita mau rasakan setiap kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Bumi pun bersuka karena Engkau Yesus. Engkau Raja kami yang megah dan mulia. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja di dalam kemuliaan. Allah
sembah hanya Engkau Tuhan, layak disembah. Kau Raja, Kaulah Raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku. Amin Tuhan. Nyanyikan besar Allahku. Terima kasih Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kami tinggikan nama-Mu. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Pemberitaan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Mika M. Molip, saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami bisa datang bersama-sama memuji menyembah Engkau, Allah yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang menyatakan segala kuasa, menyatakan segala kasih, dan menyatakan segala mujizat, menyatakan segala pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah kami yang besar, kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu sebagai tuntunan hidup kami. Berkatilah kami supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa menangkap maksud dari firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan Yesus waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini puji Tuhan kita masih bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur, saya bersyukur masih diberikan kesehatan kepada Tuhan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu, kita juga bersyukur meskipun kita di rumah masing-masing kita bisa beribadah. Bersyukur ada teknologi yang membuat kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur untuk kita masih punya kebebasan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, beribadah di rumah masing-masing. Ini anugerah yang diberikan Tuhan buat kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini buat kita semuanya adalah bersaksi tentang karya Allah yang besar. Sekali lagi, bersaksi tentang karya Allah yang besar. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, sebagai suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, bersaksi. Bersaksi itu apa toh Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah suatu kali makan di suatu tempat. Ya, bilang saja di warung Tali Takumi. Nah, waktu makan di warung Tali Takumi itu Bapak Ibu makan, Bapak Ibu minum, ada macam-macam menu. Ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada lele, ayam bakar, semuanya enak. Ketika dimakan, wah enak sekali makanannya. Mantap, jos, bumbunya pas, rempah-rempahnya mantep. Sambalnya juga cocok, enak sekali. Minumnya ada es teh yang seger, ada jus yang seger. Dan ketika waktu dilayani, pelayannya itu sangat ramah sekali. Wah mantep, jos tenan iki. Dan kemudian ketika mau membayar, ternyata bayarnya murah sekali. Nah, ketika keluar dari warung makan Tali Takumi itu Bapak Ibu merasa wah jos enak tenang makan di sini, puas sekali. Kemudian ketika bertemu dengan orang lain, Bapak Ibu menceritakan, makan di sana loh warung makan Tali Takumi itu. Makanannya enak, bumbunya jos, sambelnya mantep, enak, pelayannya ramah. Kemudian di sana itu yang paling penting adalah bayarnya nggak mahal, regone murah, murah banget. Nah, bersaksi itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Merasakan, mencicipi, menikmati, kemudian bercerita kepada orang lain. Dan ketika bercerita itu kira-kira Bapak Ibu, ketika kita bercerita, apakah kita kemudian dibayar oleh pemilik warung? Apakah kemudian kita mendapat diskon kalau kita makan di sana lagi? Mungkin pemilik warungnya juga tidak tahu. Tetapi ada keinginan muncul di dalam diri, muncul dalam hati, pengen bercerita ke orang lain, pengen ngomong ke orang lain, pengen berbagi, pengen share. Saya sudah merasakan yang enak, saya merasakan sesuatu yang nyaman, yang baik. Dan saya ingin bercerita, dan saya ingin bersaksi. Dan bersaksi itu adalah soal bercerita, mengajak orang untuk menjadi seperti yang saya alami. Bersaksi itu bercerita, memberikan informasi untuk mengajak orang untuk menjadi seperti yang dirasakan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu tentang apa? Bersaksi tentang karya Allah yang besar. Bapak Ibu, Allah kita Allah yang sungguh hebat, Allah yang luar biasa. Orang yang bisa bersaksi itu adalah orang yang sudah mengalaminya, ada keinginan muncul dari dalam dirinya dan kemudian menceritakan. Bagaimana kalau menceritakan karya Allah yang besar? Mungkin astronot punya kesempatan bercerita, dia mengalaminya, dia keluar angkasa dan dia bisa melihat, wow, angkasa yang begitu hebat, yang begitu luas, yang luar biasa, ada bulan, bintang yang hebat. Mungkin ada pendaki gunung yang profesional, punya kesempatan yang luar biasa untuk naik ke atas gunung yang paling tinggi dan melihat karya Allah yang hebat, yang sungguh indah, yang luar biasa. Mungkin pelaut yang ulung punya kesempatan naik perahu, naik kapal ke samudera yang luas dan melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan karya terbesarnya. Dan ketika dia pulang, dia bertemu dengan orang, baik itu astronot, baik itu pendaki gunung, baik itu seorang pelayar tadi.
Dia bercerita tentang apa yang dia lihat. Dia bercerita, bersaksi tentang apa yang dia saksi, tentang apa yang dia alami. Bapak Ibu, sebenarnya karya Allah yang terbesar dalam kehidupan kita semua punya kesempatan untuk menyaksikannya. Satu, karya Allah yang terbesar itu dekat dengan kita. Bahkan karya Allah yang terbesar dalam yang bisa kita lihat adalah bahwa hidup kita adalah karya Allah yang terbesar. Tuhan menciptakan kita, memberi kesempatan hidup buat kita, memberikan nafas kehidupan buat kita. Dan kita diciptakan Tuhan dengan sempurna. Manusia mencoba membuat robot, membuat kecerdasan buatan, tapi tidak bisa sempurna. Tapi Tuhan menciptakan manusia sempurna. Tapi Bapak Ibu, kesempurnaan ini yang diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan yang adalah karya yang diciptakan Tuhan yang besar ini, tapi kemudian rusak. Rusak oleh apa? Rusak oleh dosa yang dilakukan oleh manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa dan merusak ciptaan Tuhan yang sempurna ini. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan kalau kita sendiri, karya Tuhan yang besar ini kemudian sudah rusak, yang sudah tercemar, yang sudah tidak baik lagi oleh dosa. Bagaimana kita bisa bersaksi? Tapi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengikut Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Hanya oleh kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan. Hanya oleh inisiatifnya Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita yang berdosa. Tuhan aktif, inisiatifnya Tuhan. Manusia perlu ditolong. Manusia perlu diperbaiki. Manusia perlu dipulihkan. Dan Tuhan datang dari surganya yang mulia, datang ke bumi ini untuk bertemu dengan manusia, untuk memulihkan ciptaannya yang besar ini. Kita sebagai manusia seharusnya juga harus merespon apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan aktif, sudah seharusnya kita juga proaktif merespon karya Tuhan yang besar itu. Bagaimana kita merespon karya Allah yang besar itu? Bagaimana kita merespon karya Allah yang besar di dalam hidup kita? Firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, yang pertama memberikan kita pelajaran bahwa kita harus membuang segala kejahatan kita. Yang pertama, kita harus membuang segala kejahatan kita. Dan yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Di sini dikatakan sama seperti bayi yang baru lahir. Kita sudah hidup lama tapi dijadikan sama seperti bayi yang baru lahir. Artinya bahwa kita dikasih hidup yang baru. Dikasih kesempatan yang baru. Kita perlu membuang manusia lama kita. Membuang kejahatan kita. Membuang kenakalan kita. Dosa-dosa kita. Keterikatan kita. Mungkin kebencian-kebencian yang terus mengakar. Kemarahan-kemarahan yang terus mengakar. Tidak bisa memaafkan. Mungkin ada dosa yang mengakar dalam hidup kita yang mengikat. Dan kita ingin sekali melepaskannya. Ingin sekali berhenti. Tapi tidak pernah bisa berhenti. Minum-minuman keras. Kasar. Obat-obatan terlarang. Mungkin ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Firman Tuhan
mengajak kita semuanya untuk merespon kebaikan Tuhan. Dengan mari kita meninggalkan atau membuang segala kejahatan kita. Karena kita sudah dikasih hidup yang baru. Lahir baru menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu, kalau seorang pemulung dia bekerja, di awalnya rumahnya kotor, rumahnya kecil, reot, dan dia memasukkan semua barang-barangnya ke dalam rumahnya, termasuk yang kotoran-kotorannya dimasukkan ke dalam rumahnya. Tapi dengan berjalannya waktu, dia bekerja keras dan kemudian dia berhasil dan usahanya semakin berkembang dan dia jadi tengkulak dan dia bisa membeli rumah yang baru, rumah yang bagus. Apakah Bapak Ibu, apakah di rumah yang bagus, apakah di rumah yang barunya ini, pemulung ini kemudian membawa kotoran-kotoran, membawa sampah-sampahnya itu masuk ke dalam rumahnya yang baru? Tentu tidak Bapak Ibu. Dia akan meninggalkan rumahnya yang lama, rumah yang kotor itu, kemudian dia hidup yang baru, di rumah yang baru, di rumah yang bersih. Dia tinggalkan semuanya, tidak ingin rumahnya kotor, tidak ingin rumahnya jelek. Dia berusaha merawat supaya rumahnya ini menjadi baik. Bapak Ibu, kita semua seperti itu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, diberi anugerah oleh Tuhan Yesus, kita sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir yang punya hidup yang baru. Mari kita meninggalkan segala kejahatan kita. Mungkin sebuah proses yang sangat sulit. Proses yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu, saya sangat yakin kalau Bapak Ibu sudah memutuskan sesuatu untuk meninggalkan yang jahat. Bapak Ibu sudah komitmen untuk meninggalkan yang jahat. Saya yakin Tuhan beri kemampuan. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa meninggalkan kejahatan yang saya lakukan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang saya lakukan. Kalau kita sudah buat keputusan, ambil komitmen, Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu, ketika kita mampu meninggalkan kejahatan kita, ketika kita bisa berubah, sebenarnya kita sedang bersaksi karya Allah yang besar itu di dalam hidup kita. Orang-orang bisa melihat ketika kita mau meninggalkan, membuang segala kejahatan kita, kita sedang bersaksi menciptakan karya Allah yang besar itu ada dalam diri saya, ada di dalam hidup saya. Paulus dulunya adalah seorang yang sangat jahat, dia penjahat, dia membenci pengikut Yesus, dia mencoba untuk menangkap, mencoba untuk membunuh penginjil-penginjil, membunuh pengikut Kristus. Tapi kemudian Paulus ditemukan oleh Tuhan. Tuhan karena anugerahnya menghampiri Paulus dan hidupnya diubahkan. Bahkan dia berdampak jadi berkat sampai sekarang. Paulus bisa diubahkan oleh Tuhan. Paulus bisa meninggalkan, membuang segala kejahatannya. Kita juga mampu karena Tuhan yang beri kemampuan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari, yang kita harus merespon kebaikan Tuhan adalah dengan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti bayi yang baru lahir. Bapak Ibu, akan sangat menyenangkan, nyenengke kalau kita bisa melihat pertumbuhan anak kita yang dari kecil, yang dari bayi. Kita lihat bobotnya tambah naik, tambah gendut, tambah nyempluk, nyenengke banget. Tambah tinggi, kemudian dia sudah mulai bisa tengkurap, mulai bisa merangkak, mulai bisa berjalan ditetah, dituntun, mulai bisa berbicara, mulai bisa bernyanyi, mulai bisa tertawa. Senang sekali Bapak Ibu ketika kita bisa melihat pertumbuhan yang semakin baik, yang semakin besar, yang semakin tinggi. Akan sangat senang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini itu semua karena karya besar Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bertumbuh, itu suatu karya besar dalam hidup Tuhan, dan itu
adalah mujizat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita itu dilahirkan, ditempatkan di keluarga. Di keluarga kita masing-masing. Kita nggak bisa milih, tapi Tuhan yang tentukan. Dengan segala kelebihan di keluarga kita, dengan segala kekurangan yang ada di dalam keluarga kita. Mungkin ada orang di luar sana yang merasakan bahwa ngapain aku dilahirkan di keluarga ini? Ngapain aku tinggal sama bapakku? Ngapain aku tinggal sama tanteku? Ngapain aku tinggal sama kakakku? Banyak orang yang mungkin protes. Tapi Bapak Ibu, percayalah, ketika Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga, di sebuah komunitas, Tuhan gak sembarangan menempatkan kita. Tuhan gak sembarang taruh kita di situ. Tuhan taruh kita di keluarga. Karena Tuhan punya rencana buat hidup kita. Baik di keluarga kita. Mari kita bersyukur kita ditempatkan di keluarga yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Saya kemarin membaca ada seorang pebisnis, namanya Pak Ciputra. Dia punya bisnis properti yang sangat hebat, bisnis real estate, perumahan, mal-mal besar. Siapa sangka dulu hidupnya susah. Orang yang miskin tinggal sama tantenya keras, suka memarahin dia. Bapaknya ditangkap oleh Jepang dan akhirnya meninggal ketika ada di penjara. Dan dia dibesarkan oleh ibunya. Dan dia bekerja keras. Dan akhirnya dia hidupnya bisa berhasil. Bahkan di masa tuanya dia melayani pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Mau posisi tinggal dilahirkan di keluarga berkecukupan, di keluarga kekurangan Bapak Ibu, bersyukurlah Tuhan punya rencana. Dan kita bertumbuh ada di keluarga, ya masing-masing itu adalah bagian dari karya besar Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan Bapak Ibu bertumbuh seperti bayi yang baru lahir adalah bertumbuh secara rohani di dalam hidup kita. Kita sejak kecil diajak oleh orang tua, diajar untuk berdoa, diajar untuk baca firman, diajar untuk datang ke sekolah minggu. Kita mulai tumbuh rohani kita, percaya kita kepada Yesus. Ada orang mulai tumbuh rohaninya adalah ketika sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin sudah dewasa baru ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau fisik kelihatan pertumbuhannya. Tapi kalau rohani yang ada di dalam ini tidak kelihatan. Yang paling bisa mengerti adalah diri kita sendiri. Apakah rohani kita bertumbuh atau Tuhan? Tidak. Hanya kita yang bisa menilai. Hanya kita yang bisa menilai rohani kita itu sedang bertumbuh atau tidak. Pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu ditandai dengan apa? Indikatornya apa? Tandanya apa? Kalau rohani kita bertumbuh. Rohani kita bertumbuh tandanya kalau kita sangat ingin untuk rindu mengenal Tuhan. Sangat rindu ada di hadirat Tuhan. Rindu untuk memuji Tuhan. Rindu untuk menyembah Tuhan. Rindu untuk berdoa. Rindu untuk beribadah. Rindu untuk bersekutu. Dan kerinduan itu sangat besar. Itu tandanya kerohanian kita sedang bertumbuh. Kalau kita terus merasakan kerinduan yang besar akan Tuhan, tandanya rohani kita sedang bertumbuh. Mari kita cek dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya punya kerinduan yang besar untuk menyembah Tuhan? Apakah saya punya kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan? Bisa jadi Bapak Ibu ada yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Kalau tanaman ada yang menghambat itu, kalau ketika ada padi, ada alang-alang itu menghambat pertumbuhan padi. Dan itu perlu dipotong alang-alang itu. Kalau ada benalu di dalam tanaman, benalu itu perlu diangkat. Nah, mungkin ada yang menghambat kita untuk pertumbuhan rohani kita. Yang menghambat itu pasti adalah dosa.
dosa yang kita lakukan, dosa yang ada dalam diri kita. Di poin yang pertama tadi kita belajar bahwa kita perlu membuang segala kejahatan kita. Membersihkan, melepaskan hidup lama kita supaya rohani kita betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberi pertumbuhan rohani di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tuhan yang beri pertumbuhan. Tugas kita, bagian kita adalah merawat pertumbuhan itu. Merawat dengan apa Bapak Ibu? Cara paling gampang adalah dengan datang kepada Tuhan dengan doa, dengan berdoa, dan dengan berdoa. Doa itu Bapak Ibu membuat kita fokus untuk apa yang kita ingini. Doa itu membuat kita fokus untuk apa yang kita ingini. Doa itu menjadikan kita jadi tahu apa prioritas kita dalam hidup kita. Apa prioritas kita dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu telaten untuk berdoa, rajin untuk berdoa, sering untuk berdoa, Bapak Ibu bisa identifikasi. Bapak Ibu sedang diarahkan, Bapak Ibu sedang menuju satu tujuan. Dan kita bisa mengerti bahwa prioritas kita itu di mana. Dan ketika kita berdoa, kita sedang merawat bertumbuhnya rohani kita. Dan ketika kita mencapai apa yang kita doakan, ketika Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Wow, bersyukur. Suatu kemenangan besar. Rohani kita rasanya rasa sukacita sekali. Bapak Ibu, untuk bersaksi kita butuh bertumbuh secara rohani. Untuk melihat karya Allah yang besar itu, kita perlu merasa melihat dan menemukannya di dalam diri kita. Apakah saya bertumbuh rohani saya atau tidak? Bapak Ibu kalau ingin bersaksi dan jadi berkat menceritakan karya Tuhan yang besar, mari kita merespon dengan membangun pertumbuhan rohani. Mari biar rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu kelihatan dalam sikap dan kehidupan kita. Bagian ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan dengan Allah memberikan karya yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita membangun diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita membangun diri kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Nah, batu itu melambangkan apa Bapak Ibu? Kalau saya bayangkan batu itu melambangkan sesuatu yang sangat kuat, sangat keras. Batu itu jadi tempat berlindung, tempat perlindungan. Batu itu jadi tempat apa Bapak Ibu? Tempat untuk bertumpu, untuk jongkok di batu itu Bapak Ibu. Nah, kalau batu yang mati saja bisa jadi tempat berlindung. Batu yang mati saja bisa jadi tempat untuk kita bertumpu. Firman Tuhan mengatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Apalagi batu yang hidup, merujuk kepada Yesus. Datanglah kepada batu yang hidup itu. Di batu yang hidup itu, di dalam Yesus itu ada perlindungan. Di batu yang hidup itu, di dalam Yesus itu Bapak Ibu, ada tempat untuk kita bertumbuh. Untuk hidup kita, untuk segala beban-beban kita. Kita bisa bertumpu kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa bersaksi. Ketika Tuhan memberikan perlindungannya, ketika kita bisa bertumpu dan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa sukar seperti saat ini, kita gak bisa bertumpu pada siapapun, bisa bertumpu pada pekerjaan, pada bisnis. Kita gak bisa bertumpu kepada siapapun. Di masa-masa krisis seperti ini cuma bisa bertumpu kepada batu penjuru itu, Yesus. Bertumpu saja kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang hebat. Bapak Ibu, waktu membangun zaman itu, teknologi batu zaman itu, batu penjuru itu Bapak Ibu, kalau orang membangun rumah, ada yang namanya batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu utama yang besar dan batu ini jadi patokan untuk tukang-tukang membangun. Untuk menentukan
tingginya pondasi. Kalau mungkin sekarang untuk narik kenurnya itu ditentukan dari batu penjuru, batu yang utama, batu yang jadi patokan, batu yang menjadi dasar, batu yang menjadi pusatnya rumah itu ditentukan kuat atau tidaknya ditentukan dari batu penjuru itu. Firman Tuhan mengumpamakan bahwa Yesus itu seperti batu. Batu yang utama, batu yang menjadi patokan, batu yang menjadi standar. Firman Tuhan ingin mengajak kita Bapak Ibu bahwa kita perlu membangun diri kita dengan memusatkan hidup kita kepada Kristus. Memusatkan hidup kita di dalam Yesus. Apapun yang kita lakukan dengan alasan untuk mempermuliakan Yesus. Kalau Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena ingin dipuji, bukan hanya cari kegiatan saja, tapi ketika melayani karena hanya ingin melayani Tuhan Yesus saja. Misalnya Bapak Ibu ingin membuka suatu usaha, suatu pekerjaan, suatu bisnis. Bapak Ibu bisa mendasarinya dengan hidup yang berpusat kepada Kristus, bahwa bisnis ini saya ingin bisa jadi berkat buat banyak orang, memberkati keluarga saya. Mungkin nanti akan ada karyawan-karyawan akan memberkati karyawan-karyawan orang-orang yang akan bekerja dengan saya. Menjadikan Yesus pusat, menjadikan Yesus segala alasan untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ketika kita bergerak. Menjadikan Yesus pusat di dalam hidup kita. Di sini katakan firman Tuhan bahwa orang percaya menjadi batu untuk dibangun menjadi rumah yang rohani. Batu, orang percaya harus dibangun di atas batu penjuru ini. Dibangun di atas Kristus untuk menjadi rumah yang rohani. Dibangun di atas batu penjuru. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Rumah yang dibangun di atas pasir itu melambangkan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ketika ada banjir, ketika ada badai datang, ketika ada air, rumah itu roboh, sangat hebat kerusakannya. Tetapi orang yang dibangun, rumah yang dibangun di atas batu, diumpamakan seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, mengerjakan firman Tuhan itu. Ketika ada badai, ketika ada air, ketika ada banjir, rumah itu tetap kokoh, tetap kuat berdiri. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya hidup kita, rohani kita dibangun di atas dasar yang teguh, di atas batu penjuru, di atas Yesus itu, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan standar dalam hidup kita. Menjadikan firman Tuhan itu adalah sesuatu tuntunan, sesuatu yang berharga, yang bernilai dalam hidup kita. Buat orang yang tidak percaya Bapak Ibu, itu seperti batu sandungan, firman Tuhan dikatakan. Seperti batu sandungan, kesandung. Jadi beban, firman Tuhan jadi beban. Ora iso ngene, ora iso ngono. Tapi buat kita orang percaya, firman Tuhan harus kita kerjakan, harus kita lakukan karena firman Tuhan itu sungguh berharga untuk kita membangun rohani dalam hidup kita. Rumah rohani itu dalam diri kita Bapak Ibu. Rumah rohani, bayangin Bapak Ibu, rumah rohani ada dalam diri kita adalah rumah yang harusnya nyaman, rumah yang seharusnya enak, rumah yang harusnya damai buat jiwa kita, tenang buat jiwa kita. Tapi tidak bisa tenang, tidak bisa damai kalau kita nggak bangun di atas batu penjuru, batu yang teguh, yang standarnya adalah Yesus Kristus, yang standarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita melenceng dari firman Tuhan, ketika kita meninggalkan firman Tuhan, Bapak Ibu, rumah yang nyaman itu hilang, nggak jadi nyaman. Damai sejahteranya hilang bagi jiwa. Tapi dengan melakukan firman Tuhan, menjadikan standar firman Tuhan, menjadikan Yesus, kita membangun diri kita di dalam Yesus, kita akan merasa nyaman dengan hidup kita.
Yang keempat Bapak Ibu, bagaimana respon kita dengan karya besar Tuhan bagi dalam hidup kita. Yang keempat adalah dengan kita memberitakan perbuatan besar Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang dipilih. Kita ini spesial di mata Tuhan. Dari jutaan orang kita dipilih menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dipercaya untuk mewarisi kerajaan Allah. Dipercaya untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini Bapak Ibu. Di sini dikatakan juga imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imamat itu Bapak Ibu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau dalam kita saat ini hidup dalam masa perjanjian baru. Kalau di zaman PL, perjanjian lama, perbuatan-perbuatan besar di dalam ibadah, pelayanan-pelayanan besar dalam ibadah, bahkan mungkin yang tidak besar juga Bapak Ibu yang biasa-biasa itu hanya bisa dilakukan oleh imam-imam, orang-orang khusus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar buat kita. Kita dengan bebas bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Kita bisa dengan bebas untuk bekerja, melayani Tuhan. Suatu kehormatan, suatu kesempatan kita sebenarnya orang yang berdosa. Tuhan mengatakan imamat rajani. Bisa melayani Tuhan. Memberikan persembahan-persembahan. Persembahan hidup kita. Persembahan yang kudus. Yang mulia di dalam hidup kita. Bapak Ibu, perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang percaya, perbuatan besar itu dinyatakan dalam hidup kita. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, tidak ada pengharapan, tetapi Tuhan memberikan terang bagi umatnya. Kita yang dulu bukan dianggap umat, orang biasa. Tapi kita diangkat menjadi umat Tuhan. Kita dipelihara, kita dijaga. Tuhan sebagai gembala kita. Kita dibawa ke air yang tenang. Kita dibawa ke rumput yang hijau. Tuhan menjaga kita ketika ada permasalahan. Tuhan menjaga kita dengan tongkatnya. Yang dulu tidak dikasihani, Tuhan mengatakan, kemudian kita sekarang beroleh belas kasihan. Kita beroleh belas kasihan, kita diubahkan hidup kita, boleh menerima hidup kekal di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi dihukum karena dosa-dosa. Dan kita dilayakkan Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersaksi tentang karya Allah yang besar. Bersaksi tentang karya Allah yang besar dimulai dari diri kita sendiri. Dan mari kita meresponnya. Ketika kita mau bersaksi, mari kita mau membuang segala kejahatan dalam diri kita. Ketika kita mampu, kita sedang bersaksi. Mari kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Dan mari kita membangun diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Dibangun di atas Kristus yang adalah batu penjuru, yang merupakan standar. Yesus adalah standar dan firman-Nya adalah standar dalam kehidupan kita. Dan mari kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan nyatakan. Bersyukur Tuhan melayakkan kita untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika kamu percaya, kamu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus selama ada di dunia ini. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksinya dan biarlah kita boleh melihat karya-karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya-karya besar yang sudah Tuhan nyatakan di dunia ini ya Tuhan. Dan Tuhan ajarlah kami, biarlah kami bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk boleh menyatakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah semua jemaat ya Tuhan Yesus,
bisa melakukan firman Tuhan ini Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk situasi saat ini. Kami pribadi lepas pribadi, keluarga, dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas yang mungkin saat ini terhambat karena COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk melewati ini semuanya Tuhan. Mohon Tuhan memelihara kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menopang kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya hanya Engkau yang tempat kami bersandar, tempat untuk kami ditopang Tuhan Yesus. Hanya Engkau lah ya Tuhan. Berdoa untuk semua pemerintah Tuhan Yesus, tenaga medis. Tuhan berikan kemampuan, berikan hikmat untuk mereka boleh menanggulangi wabah ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya juga bisa memutus rantai penyebaran virus ini Tuhan Yesus. Dengan sadar ya Tuhan Yesus untuk tetap menjaga jarak aman satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengerti dan Engkau akan hadir untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Mikael Morib yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, gereja membuka kotak persembahan dan akan ditunggu sampai pukul 12 siang setiap hari Minggu. Dan bagi yang rindu memberikan persembahan persepuluhan via transfer, dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang tertulis di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan terlebih besar, Tuhan kita jauh lebih besar dan tidak pernah terlambat. Segala janji Tuhan untuk menolong hidup kita. Hanya Tuhan penolong hidup kita, selalu setia bersama kita di segala musim kehidupan kita, pergumulan kita. Sambutan lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhan penolongku, setia bersamaku.
berkat dan penutup oleh Bapak Pendeta KL Morib, dipersilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau, dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami punya kesempatan ada di hadirat-Mu. Kesempatan yang berharga bagi kami, orang-orang percaya bisa datang kepadamu ya Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat-Mu bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah dimanapun. Dan kepada jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kebesarannya di dalam hidupmu dengan memulihkan hidupmu, dengan memberikan iman rohani yang terus bertumbuh, dengan membangun hidup di dalam Kristus. Biarlah Tuhan memakai hidupmu menjadi saksinya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pertolongan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.